Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang dua gerakan ya. Dua gerakan ini yang biasanya menemani dan menyertai kita di keseharian hidup kita ya, di setiap fenomena-fenomena yang terjadi. Dan menurutku ya, ketika kita bisa menyadari dua gerakan ini, sepertinya cara-cara kita atau tata cara kita memilih atau mengambil keputusan di setiap permasalahan itu tampaknya akan sedikit mengurangi bebanmu, sedikit mengurangi tingkat stresmu atau psikismu dalam memikirkan hal itu. Oke, yang pertama ini gerakan pertama ya, masuk ke gerakan pertama. Gerakan pertama itu bernama gerakan motivasi. Karena ini gerakan motivasi, jadi sudah pasti ya teman-teman. Gerakan ini timbul karena sebuah motif, sebuah keinginan. Jadi ada fenomena datang, lalu kita merasa kekurangan, akhirnya kita ingin mengisi kekurangan itu dengan beberapa hal. Maka muncul sebuah motif, sebuah keinginan yang aku ingin berubah nih, aku ingin berkembang, aku ingin konsisten, aku ingin disiplin, aku ingin menjadi pribadi yang baik, aku ingin gini 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 dan seterusnya. Itu disebut gerakan motivasi, mengandung motif. Dan ironinya ya teman-teman ya, fakta di lapangannya, justru dari gerakan pertama ini kita banyak menderita, banyak merasa kurangnya, banyak merasa kecewa dengan diri kita sendiri, banyak merasa apa ya, berburuk sangka ya. Misalkan, aduh aku nggak bisa rek menyelesaikan ini, aduh aku nggak bisa mencapai ini, alah gimana ya caranya untuk mencapai ini dan seterusnya. Itu yang membuat kita merasa kecewa ya. Karena kita menggantungkan sesuatu kepada nuansa kekurangan kita yang ingin diisi. Di dalam kesadaran ya teman-teman ya, di dalam entah itu teori dan praktiknya, yang aku katakan ini selaras juga. Langkah pertama itu adalah menerima. Jadi kesadaran itu, para praktisi kesadaran itu sebenarnya tidak ada yang merasa kekurangan. Kekurangan dalam hal apapun ya. Entah itu harta, impian, cita-cita, terus menjadi orang lain untuk menjadi apa ya, pemenangnya dan seterusnya. Karena kesadaran itu menyadari bahwa sedari kecil itu kita tidak dididik seperti ini. Sedari kecil kita dididik untuk menjadi pemenang, ya nggak sih? Jadi kita itu kayak berlari untuk ya apa caranya ya biar finish pertama gitu. Ya apa caranya mengalahkan semua pelari-pelari itu. Dan kamu pun juga merasakannya ketika melihat orang bahagia. Kamu itu ada sesuatu apa ya? Rasa iri karena kamu belum bahagia ya. Atau ada orang menderita, kamu ada rasa senang karena di saat itu kamu nggak menderita. Ada orang yang kalah dengan dirinya dan menjadi menderita, kamu merasa seperti itu. Jadi gerakan motivasi ini berlandaskan menang dan kalah. Siapa nih pemenangnya nih? Siapa yang kalah? Dan apa ya teman-teman ya? Harusnya kita harus sadari bahwa hidup ini bukan seperti itu. Hidup ini bukan mencari siapa pemenangnya terus dikasih piala atau apa, dan siapa pecundangnya misalkan, katakanlah seperti itu, yang kalah. Maksudnya gini teman-teman, jangan memenangkan sesuatu yang tidak dirancang untuk kompetisi. Ya hidup itu. Jadi jangan memenangkan hal yang memang pada dasarnya tidak dirancang, tidak dibuat, tidak diciptakan untuk berkompetisi. Kompetisi itu ada ketika kamu itu termotivasi. Dan itu selalu dimensinya
mengacu ke pikiran, ke mind. Yang nyatanya pikiran itu yang membuat kita banyak keinginan. Pikiran itu yang membuat kita menderita, kecewa dengan gagalnya keinginan-keinginan kita. Kalau kita stay di situ ya, atau bergerak terus dimotivasi, itu akan looping, akan terus berputar seperti itu. Kamu merasa kekurangan sesuatu, kamu ingin diisi, kamu memotivasi dirimu, membuat motif-motif tertentu untuk menjadi agar lebih terisi. Terus ketika keterlebihan isi itu tidak kamu capai, kecewa, menderita, sedih dan seterusnya. Itu yang memang terjadi kan, yang sering terjadi. uh, ini menjadi problem karena menurutku sebenarnya gerakan pertama ini tidaklah sepenuhnya salah. Salah ketika kamu tidak menyadari kesadarannya. Salah ketika kamu tidak mengetahui yang sebenarnya, yang gerakan kedua. Inilah yang gerakan kedua yang akan kita bahas. Jadi ada sebuah gerakan lain, teman-teman, yang selain motivasi, yang selain motif-motif tertentu, yang ingin mendapatkan sesuatu atau ingin menjadi pemenang, yaitu gerakan kedua. Gerakan kedua istilahnya itu gerakan inspirasi. Gerakan inspirasi itu datang tidak dengan motif. Ini yang membedakan antara dua gerakan ini. Yang pertama adalah gerakan motivasi dengan motif. Karena dengan motif, maka dia datang dari rasa kekurangan. Sedangkan gerakan kedua, gerakan yang tanpa motif. Gerakan tanpa motif otomatis dia berasal dari rasa berkelimpahan, bukan rasa kekurangan. Sehingga mekanismenya seperti ini. Ini ya, kalau aku bisa menceritakan proses dari gerakan inspirasi ini timbul seperti ini. Ada sebuah fenomena datang. Katakanlah fenomena tidak nyaman lah bagimu. Entah itu diputusin pacar, duit habis, anakmu sakit, istrimu galak, atau suamimu berselingkuh atau macam-macam. Itu kan nggak nyaman ya teman-teman ya, fenomena-fenomena nggak nyaman ya, apalagi sampai kamu diejek teman, dikhianati teman sendiri, sahabat sendiri, itu kan nggak nyaman. Tapi syarat gerakan inspirasi itu adalah menerima. Jadi kita harus menerima nuansa-nuansa tidak nyaman itu. Kita harus mengambil sedikit keberanian untuk bisa menghadapi rasa tidak nyaman itu. Akhirnya ketika kita sudah menerima itu, walaupun kejadiannya masih proses berjalan ya teman-teman, tapi kita sudah menerima duluan, menerima rasa tidak nyamannya, bukan kejadiannya, nuansa yang ditimbulkan dari fenomena itu loh, yang kita harus terima. Akhirnya muncul sebuah gerakan. Gerakan ini tuh seperti percikan, teman-teman, seperti ting gitu. Apa ya, ting, seperti ada ide yang masuk gitu, dan ide ini ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba Mas Klebat tiba-tiba datang. Dan ini biasanya tentang inspirasi, kamu bergerak melangkah yang mana. Jadi ini soal apa ya? Dia datang terus dia menyuruh kita bergerak apa. Itu inspirasi. Itu gerakan inspirasi. Jadi gerakan di mana tiba-tiba datang karena proses penerimaan ini. Seperti itu. Ya kalau apa ya, kalau bisa dikatakan di istilah kerennya itu gerakan pikiran dan gerakan hati. Motivasi itu gerakan pikiran, inspirasi itu gerakan hati. Dan motivasi menciptakan motivator, otomatis ya. Inspirasi menciptakan inspirator. Kamu tahu nggak sih, motivator itu kadang itu ngomong kosong gitu ya. Jadi apa ya, karena dia bergerak di gerakan motivasi ya, jadi
dia itu punya motif-motif tertentu untuk berbicara. Jadi orang yang berbicara dengan motif itu bisa terasa, teman-teman. Ya kayak kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak ngobrol sama dia itu seakan-akan diintimidasi. Karena ada motif tertentu. Kamu bisa lah merasakannya saat ngobrol-ngobrol dengan lawan bicaramu atau lingkungan sekitarmu. Sedangkan para inspirator itu tidak ada motif tertentu untuk berbicara. Jadi berbicara hanya berbicara. Berbicara secara alamiah atau spontan. Berbicara secara inspirasi yang dia dapat. Uh, dan ini menyejukkan biasanya. Menyejukkan, membuat kamu betah berlama-lama, membuat kita nyaman dengan orang ini. Karena orang ini sudah menjadi inspirator. Uh, dan aku sarankan lebih baik melakukan gerakan kedua lebih banyak daripada gerakan pertama. Meskipun gerakan pertama itu memang penting untuk menciptakan peradaban-peradaban, menciptakan kemajuan-kemajuan teknologi. Karena teknologi kan based on rasa kekurangan ya teman-teman, based on gerakan motivasi. Tapi perlu diketahui ya, para ilmuwan itu juga memakai gerakan inspirasi untuk menciptakan apa ya? Menciptakan sesuatu, inovasi sesuatu. Dia butuh gerakan inspirasi. Para ilmuwan itu gagalnya itu ya ratusan kali untuk bisa membuat katakanlah sebuah lampu gitu lah. Gagalnya ribuan kali. Cuman kan dia menerima kegagalan itu ya. Ketika dia sudah menerima dan menyerah dengan itu atau ya udahlah, aku menerima ini. Akhirnya muncul gerakan inspirasi yang menciptakan entah itu lampu, entah itu teori EMC kuadrat atau inventor-inventor yang lainnya lah. Yang bisa kamu cari di Google. Ya itu tadi. Jadi para inspirator itu bisa dialami di semua orang. Di semua orang bisa. Semua orang bisa merasakan gerakan-gerakan inspirasi. Karena pada dasarnya semua orang punya gerakan ini. Dua gerakan ini punya. Tapi permasalahannya kita itu terbiasa dengan motivasi gerakan yang pertama. Sehingga banyak kecewanya, banyak menderitanya, banyak susah-susahnya. Dan ini pun juga terjadi ya di quote-quote kesuksesan. Kerja keraslah sampai sukses. Itu kan motivasi ya, bukan inspirasi. Yang nyatanya banyak orang melakukan itu dan ternyata sukses. Ada yang juga nggak sukses gitu. Jadi ada 100 orang kerja keras yang sukses mungkin 10 atau 15 orang yang lainnya nggak sukses. Kenapa? Ya karena mereka belum menerima rasa kekurangan bahwa mereka belum sukses. Sehingga inspirasi itu tidak muncul. Dan sebenarnya gerakan inspirasi itu ada gerakan yang tepat menurut. Gerakan yang tepat. Jadi ketika kita melangkah itu harusnya berlandaskan sebuah inspirasi tertentu, bukan motivasi tertentu. Karena semesta ini kan pada dasarnya beresonansi dengan frekuensi menerima ya. Ketika kita belum menerima, semesta sepertinya tidak atau sulit beresonansi dengan kita. Karena kan sesuatu itu harus sama, sesuatu harus saling beresonansi dan resonansinya itu juga dengan frekuensi yang mirip. Itulah yang terjadi. Jadi kalau aku boleh saran sih banyakin gerakan inspirasi. Tapi jangan meninggalkan motivasi ya, perlu diingat ya. Karena motivasi itu juga penting untuk perkembangan, untuk cara merubah peradaban. Cuman yang jelas ketika kamu kuat dengan motivasi, kamu akan bebas saja. Ketika kamu kuat dalam inspirasi, kamu juga akan bebas saja. Jadi dua hal ini sebenarnya sama. Cuman kita sekarang itu dominan untuk melakukan yang pertama bukan yang kedua. Maka aku sarankan untuk cobalah lakukan yang kedua. Ya untuk warna aja. Karena dua gerakan ini sebenarnya sama. Dua gerakan ini sebenarnya dalam lingkup yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang tadi aku sebutin lebih tinggi
inspirasi dan motivasi rendah itu untuk memantikmu agar kamu itu tahu bahwa kamu itu terlalu memotivasi selama ini, bukan melakukan inspirasi-inspirasi. Maka saranku jadilah inspirator sekaligus motivator yang baik. Ya paling enggak inspiratornya lah yang dominan. Karena itu akan membuat banyak kesejukan untuk semua orang, untuk banyak orang. Dan jangan meninggalkan motivasi. Jadi inspirasi, jangan meninggalkan motivasi. Itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti kalau ada waktu sempat balas nanti aku balas, atau di DM Toporoso ya. Oke, selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.